Polres PD Jaya melaksanakan kegiatan penyerahan bantuan berupa Al-Quran dari Polri kepada sejumlah pesantren yang terdampak bencana banjir. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto merespons pernyataan mantan Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel yang mewanti-wanti Menteri Keuangan akan dinoelkan. Halo, selamat pagi pemirsa setiap Berita Nasional TV. Sekali Berita Nasional pagi kembali hadir untuk Anda. Selain tiga berita utama pagi akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Diara. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Polres PD Jaya melaksanakan kegiatan penyerahan bantuan berupa Al-Quran dari Polri kepada sejumlah pesantren yang terdampak bencana banjir. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap pemulihan sarana pendidikan keagamaan pasca bencana di Kabupaten PD Jaya. Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap di 4 pesantren, yaitu Pesantren Sirajul Huda Al-Ziziyah Gampong Blang Awe Kecamatan Meredu, Pesantren Madinat Tudiniyah Babul Munajah Gampong Jurong Binji, Kecamatan Jangkabuya, Pesantren Darul Mubarakah Al-Munawaroh Gampong Meko Dayah Kecamatan Banda 2, serta Pesantren Al-Munawaroh Pocut Imum Mukim Al-Ziziyah Gampong Blangcut Kecamatan Merah 2 Kabupaten PD Jaya. Total bantuan yang disalurkan sebanyak 200 Al-Quran. Kapolres PD Jaya KBP Ahmad Faisal Pasaribu secara langsung menyerahkan bantuan sebanyak 50 Al-Quran kepada Pesantren Sirajul Huda Al-Ziziyah. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolres PD Jaya Kompol Iswahyudi, Kasat Lantas Polres PD Jaya KP Fevi Yunitasari, Kasih Humas Polres PD Jaya AKP Mahruzar Haryadi, Kapolsek Meredu AKP Mustafa Kamal, KBO Sat Samapta Ibda Mustafa, serta personil Sat Samapta Polres PD Jaya dan Polsek Meredu. Selanjutnya, Kasat Samapta Polres PD Jaya Ibtu Ramli bersama Kapolsek Jangkabuya Ibtu Mustafa dan personil melaksanakan penyerahan bantuan sebanyak 50 Al-Quran kepada Pesantren Madinat Tudiniyah Babul Munajah. Kegiatan tersebut turut dihadiri KBO Sat Samapta Polres PD Jaya Ibda Mustafa, Kanit Samapta Polsek Jangkabuya Aibda Rusdi, serta personil Sat Samapta Polres PD Jaya dan Polsek Jangkabuya. Selain itu, Polres PD Jaya turut menyalurkan bantuan 50 Al-Quran kepada Pesantren Al-Munawaroh Pocut Imum Mukim Al-Ziziyah Gampong Blangcut, Kecamatan Merah 2 Kabupaten PD Jaya sebagai bagian dari upaya mendukung pemulihan sarana pendidikan keagamaan pasca bencana banjir. Kami mewakili daripada pimpinan pesantren Sirajul Huda Al-Ziziyah Merdu PD Jaya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kapolri, khususnya kepada Bapak Kapolres PD Jaya yang telah menyumbang Al-Quranul Karim yang berada di samping kita ini. Insya Allah ini akan bermanfaat untuk santri, pelajaran yang diajarkan dalam kurikulum pesantren. Kami doakan kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolres PD Jaya, insya Allah ke depannya makin lebih baik, kemudian dapat menjalankan amanah-amanah yang diembankan daripada pemerintah untuk mengayomi masyarakat, dan juga kami doakan kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolres PD Jaya hendaknya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang, sehat badan, sehat pikiran, sehingga dapat diterima semua amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapolres PD Jaya melalui Kasih Humas AKP Mahruzar Haryadi menyampaikan bahwa kegiatan penyaluran bantuan ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan sarana pembelajaran Al-Quran bagi para santri serta mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dan masyarakat. Dari PD Jaya Aceh, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Sementara itu, Polres Aceh Tamiang berkolaborasi dengan Universitas Jambi menyalurkan bantuan pendidikan kepada pelajar terdampak banjir di Aceh Tamiang. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap pemulihan pendidikan pasca bencana banjir yang terjadi pada 27 November 2025 lalu. Bantuan yang disalurkan berupa tas sekolah, buku tulis, dan perlengkapan alat tulis untuk mendukung kelangsungan proses belajar anak-anak yang terdampak secara langsung. KBO Lantas Polres Aceh Tamiang Ibda Indra Maulana menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kehadiran Polri bersama perguruan tinggi dalam membantu masyarakat khususnya pelajar. Sementara itu, Kepala Sekolah SDIT Muhammadiyah Desa Tupah, Kecamatan Karangbaru Wati Sukarman, mengungkapkan bahwa bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh para siswa. Kami di sini adalah memberikan bantuan kepada para pelajar yang mana berdampak bencana alam di Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 27 November silam, yaitu kita bagikan peralatan sekolah berupa tas, buku, dan peralatan menulis. Semoga menjadi berkah dan bermanfaat kepada anak-anak pelajar kita. Di sini adalah polisi hadir untuk masyarakat dan polisi peduli kepada pelajar. Saya dengan Wati Sukarman, Kepala Sekolah SDIT Muhammadiyah, bertempatan di Desa Tupah, Kecamatan Karangbaru. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan kita semua, Bapak Polisi dan Universitas Jambi yang telah memberikan donasinya kepada anak-anak kami berupa alat tulis dan berupa tas, dan itu sangat bermanfaat untuk mereka karena memang mereka selama ini memang sudah habis semua ya, perlengkapan sekolah habis ya, bahkan ada juga rumah yang habis gitu. Dan di sekolah kami juga 4 meter kenanya, jadi memang kami sangat membutuhkan bantuan-bantuan kepada para donatur. Jazakumullah khair atas semuanya. Mudah-mudahan pahala mengalir kepada para donatur dan Bapak Polisi. Melalui sinergi Polri dan Universitas Jambi ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat Aceh Tamiang sekaligus membangkitkan kembali semangat belajar anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Tim Liputan Berita Nasional TV. Yang memberikan salam sunnah yang kedua. Informasi selanjutnya, Polres Gayo Luas menunjukkan kepedulian dan empati kepada masyarakat terdampak bencana banjir. Pada kesempatan ini, polisi langsung mendampingi warga dalam pembangunan 4 unit jembatan gantung di sejumlah desa wilayah Kecamatan Putri Betung, Gayo Luas pasca bencana banjir bandang. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Gayo Luas AKBP Hirowo yang hadir di tengah masyarakat bersama jajaran sebagai bentuk komitmen Polri dalam membantu percepatan pemulihan akses dan aktivitas warga yang selama ini terhambat akibat rusaknya jembatan penghubung desa. Didampingi Kasat Reskrim Ibtu Muhammad Abidinsyah, Kapolres menyampaikan bahwa pembangunan jembatan gantung merupakan respons atas kebutuhan mendesak masyarakat, terutama untuk mendukung mobilitas sosial serta aktivitas pertanian dan perkebunan warga. Di Desa Punggajaya, pembangunan jembatan gantung dipimpin oleh Kaud Binops Satreskrim Polres Gayo Luas Ibda Muhammad Yoga Wiratama bersama puluhan personil dan masyarakat setempat. Jembatan tersebut dibangun untuk menggantikan akses lama yang rusak parah akibat terjangan banjir bandang. Sementara itu di Desa Jeretonom, pembangunan jembatan gantung dipimpin oleh Kanit Tipitkor Satreskrim Polres Gayo Luas Aibda Ilham Minaldi dengan melibatkan personil Polres Gayo Luas dan warga desa. Selain 3 jembatan yang tengah dibangun, Kapolres Gayo Luas juga menyampaikan rencana pembangunan 1 unit jembatan gantung tambahan di Desa Ramung Toa sebagai upaya berkelanjutan hingga kondisi wilayah benar-benar pulih. Salah seorang warga Desa Jeret Onom Ali Hanafia mengaku sangat terbantu dengan pembangunan jembatan tersebut. Seberapa penting jembatan ini, Pak, sama masyarakat? Sangat penting, Pak, soalnya hanya di sanalah masyarakat bisa mengangkat hasil bumi ataupun tanaman mereka, Pak. Manfaat jembatan ini untuk masyarakat apa, Pak?
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kapolres Gayo Luas beserta jajaran dan BKO Brimob yang telah membantu kami, yakni membangun jembatan di Dusun Atu Cantik, Desa Singah Mulu, Kecamatan Putri Betung ini. Dengan adanya bangunan jembatan ini, kami selaku masyarakat Singah Mulu, Dusun Atu Cantik ini dapat kiranya membawa hasil kebun kami dari kebun untuk dijual ke pasar dalam upaya untuk kebutuhan hidup kami. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kapolres. Dengan terbangunnya jembatan-jembatan gantung tersebut, diharapkan akses masyarakat kembali normal, aktivitas sosial dan ekonomi dapat berjalan lancar. Dari Gayo Luas Aceh, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Polri terus berkomitmen dalam melakukan percepatan penanganan pasca bencana banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera Barat. Melalui tim SAR Resimen 2 pasukan pelopor yang sedang melaksanakan BKO di Polda Sumbar, aksi pembersihan material sisa bencana dilakukan di sepanjang aliran sungai Desa Kampung Tengah, Kecamatan Palebayan, Kabupaten Agam. Kepala Bagian Penerangan Umum di Humas Polri Kombes Pol RD Acadiago menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai upaya mitigasi guna memastikan keselamatan warga dari potensi ancaman banjir susulan. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk membersihkan material sisa banjir berupa lumpur, kayu, dan sampah yang menumpuk di bantaran sungai guna memulihkan kondisi lingkungan serta mencegah terjadinya banjir susulan. Kombes Pol RD menambahkan bahwa dalam pelaksanaan di lapangan, Polri mengedepankan prinsip sinergitas. Personil Brimob tidak bekerja sendiri, melainkan membaur bersama masyarakat dan instansi terkait lainnya untuk memastikan wilayah terdampak segera pulih. Selain melakukan pembersihan fisik, keberadaan personil Resimen 2 pasukan pelopor di lokasi bencana juga bertujuan untuk memberikan dukungan moral kepada para penyintas. Polri memastikan akan terus menyiagakan personil SAR hingga situasi di Kabupaten Agam benar-benar kondusif dan infrastruktur vital warga dapat berfungsi kembali secara optimal. Dari Agam, Sumatera Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Polres Metro Jakarta Selatan masih mendalami kematian selebgram Lula Lava. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto merespons pernyataan mantan Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel yang mewanti-wanti Menteri Keuangan akan dinoelkan. Setio menegaskan pihaknya tidak pernah menargetkan kementerian atau pihak tertentu dalam penanganan perkara termasuk isu yang menyeret nama Menteri Keuangan. Pengganti dan pengembalian barang sitaan dan rampasan hibah atas barang rampasan tersebut. Ketua KPK Setio Budianto menyampaikan setiap penanganan kasus di KPK dilakukan berdasarkan fakta hukum, bukan atas dasar pernyataan atau opini yang berkembang di ruang publik. Setio juga meminta agar setiap pernyataan yang muncul ke publik dilihat secara utuh dan ditempatkan dalam konteks yang tepat, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang keliru terhadap kerja penegakan hukum. Menurutnya, pernyataan di luar proses hukum tidak dapat dijadikan acuan dalam penanganan suatu perkara. Tolong dilihat kembali, dipastikan kembali, penyampaiannya itu konteksnya apakah pada proses pemeriksaan persidangan atau di luar proses persidangan. Nah, kalau kami melihat, kalau itu di luar konteks pemeriksaan persidangan, ya itu apa saja mungkin bisa. Lebih lanjut, Setio menampis anggapan bahwa KPK memiliki agenda atau target terhadap kementerian tertentu. Ia menegaskan KPK bekerja secara independen, tanpa kepentingan politik maupun target institusional, serta terus menjalankan tugas pemberantasan korupsi secara profesional, objektif, dan berdasarkan fakta hukum yang sah. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Dihasilkan sebanyak 91 rencana aksi, kajian yang telah.
Kabar berikutnya, Polres Metro Jakarta Selatan masih mendalami rangkaian peristiwa kematian selebgram Lula Lava yang jasadnya ditemukan di kamar sebuah apartemen di kawasan Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Sambil menunggu hasil pengolahan barang bukti dari laboratorium forensik, tim penyelidik berencana akan memintai keterangan pihak keluarga. Penyebab kematian selebgram Lula Lava hingga kini masih terus diselidiki Polres Metro Jakarta Selatan. Penyelidikan dimulai dengan merangkai peristiwa penemuan jenazah, pengelolaan barang bukti, pemeriksaan saksi hingga olah tempat kejadian perkara. Tim penyelidik Polres Metro Jakarta Selatan sejauh ini sudah memeriksa 10 orang saksi, termasuk kekasih almarhumah Reza Arab, dan berencana akan memintai keterangan pihak keluarga. Tak hanya saksi dari orang dekat almarhumah, polisi juga telah memeriksa tim dokter dari Rumah Sakit Fatmawati yang melakukan visum luar terhadap jenazah, serta seorang dokter berinisial R yang mengeluarkan surat kematian. Pihak Rumah Sakit Pondok Indah juga turut dimintai keterangan untuk mengetahui riwayat medis Lula Lava. Hingga kini petugas masih menunggu hasil pengolahan barang bukti yang sedang diuji di Pusat Laboratorium Forensik. Kita juga mengirim, kami juga mengirim beberapa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian peristiwa. Ini juga masih dalam proses pengolahan uji barang bukti oleh laboratorium forensik. Kita semua menunggu. Kami berharap teman-teman media dan publik juga pasti pihak kepolisian akan sangat transparan terhadap informasi perkembangan terhadap peristiwa yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Nanti akan setelah hasil laboratorium forensik keluar, kami akan melaksanakan konferensi pers secara komprehensif dengan menghadirkan dari Kementerian Kesehatan, laboratorium forensik, dokter yang memeriksa riwayat medis maupun visum luar terhadap jenazah. Sebelumnya, jasad selebgram Lula Lava ditemukan dengan kondisi lebam di dalam kamar sebuah apartemen yang ditempatinya di kawasan Jakarta Selatan tanggal 23 Januari lalu. Aparat kepolisian memastikan penyelidikan penyebab kematian sang selebgram dilakukan secara transparan dan hasil penyelidikan akan disampaikan secara komprehensif dengan menghadirkan pihak-pihak terkait. Dari Jakarta, Teofandi, Berita Nasional TV. Selanjutnya, Bidang Profesi dan Pengamanan atau Bid Propam Polda Metro Jaya turun tangan menyelidiki dugaan pelanggaran etik seorang anggota Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat yang menuduh pedagang es gabus menggunakan spons sebagai bahan baku. Polda Metro Jaya secara resmi meminta maaf atas kejadian ini dan tidak ada niat mematikan atau menghambat kegiatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ini kita dapat penjual es kue. Video ini merekam saat anggota TNI dan Polri mengamankan seorang pedagang es gabus keliling di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat beberapa hari lalu. Kedua aparat ini menuding jika pedagang yang diketahui bernama Sudrajat 50 tahun menjual es gabus berbahan baku spons dan membahayakan kesehatan. Sudrajat bahkan dipaksa untuk memakan dagangannya oleh Setda Heri Punomo, Babinsa Kelurahan Utan Panjang, dan Aibtu Ihwan Mulyadi, Babin Kamtipmas Kelurahan Kampung Rawa Selatan. Namun dari hasil pemeriksaan Tim Keamanan Pangan Kedokteran Kepolisian Polda Metro Jaya, seluruh sampel dagangan milik Sudrajat dipastikan tidak mengandung bahan berbahaya atau layak dikonsumsi. Rekaman video ini sontak viral setelah diunggah ke media sosial dan mendapat tanggapan beragam dari warganet. Polda Metro Jaya pun secara resmi meminta maaf dan tidak memiliki niat untuk mematikan atau menghambat kegiatan pelaku UMKM. Bid Propam Polda Metro Jaya juga langsung turun tangan memeriksa Aibtu Ihwan untuk mendalami ada tidaknya dugaan pelanggaran etik. Kami dari Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam upaya tindakan yang dilakukan oleh personil kami, yakni Babin Kamtipmas, ada persepsi yang kurang baik ataupun kurang tepat. Kami mohon maaf karena tujuannya adalah untuk memberikan edukasi. Polda Metro Jaya dan kepolisian tidak pernah mematikan
menghambat usaha UMKM dari masyarakat. Ini harus kami sampaikan. Tapi apapun itu, kami memahami psikologis kekecewaan publik. Kami sampaikan mohon maaf dan kami akan mendalami peristiwa ini dan Bid Propam Polda Metro Jaya sudah menjemput bola dalam hal ini mendalami apakah ada perbuatan etika kewenangan yang dilanggar oleh personel tersebut. Sertu Heri Purnomo dan Aibtu Iwan Mulyadi juga sudah menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Keduanya mengaku jika tindakan yang dilakukan merupakan respons cepat atas laporan masyarakat yang khawatir terhadap dugaan peredaran makanan berbahaya di lingkungan mereka. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Ya, harap hati-hati ya orang tua semuanya. Nah. Pemirsa, hilangnya wanita lanjut usia yang merupakan pensiunan guru di Palembang 2 pekan lalu akhirnya terungkap. Dari hasil penyelidikan polisi, akhirnya berhasil menangkap 3 tersangka di lokasi yang berbeda. Polda Sumatera Utara Selatan melalui tim Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum mengungkapkan kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menimpa seorang pensiunan guru lanjut usia berinisial C. Polisi berhasil mengamankan 3 orang tersangka dengan peran berbeda. Tersangka utama berinisial YG ditangkap di wilayah hukum Polres Tulung Agung, Jawa Timur setelah sempat berpindah lokasi ke Jakarta dan Lampung. 2 tersangka lainnya yaitu JI yang berperan menyimpan barang milik korban dan S yang diduga membantu proses penjualan mobil korban. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil, telepon genggam, 1 buah payung serta uang tunai 53 juta rupiah. Kasus ini terungkap setelah sebelumnya korban dilaporkan sebagai orang hilang oleh pihak keluarga. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 14 Januari 2026 sekitar pukul 4.47 waktu Indonesia Barat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Aryo Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang. Korban diketahui meninggalkan rumah menggunakan mobil warna merah metalik dengan tujuan berobat ke Rumah Sakit Bayangkara, namun tidak pernah kembali. Mobil korban sempat terlihat warga dibawa oleh seorang pria dengan ciri-ciri rambut pendek dan berkemeja dan terekam kamera CCTV. Nah, itu anaknya itu CCTV-nya. Sukanto arah ke sini, arah ke sini. Adalah yang ngekos itu Elana. Tahu ngekos di sini? Yo Bu, aku ngekos di sini. Kan tahu kapan terakhir minyak uang? Hari Rebo itu katanya aku balik. Jam berapa kataku? Sekitar jam 3 jam 4-an ya itu. Nah, uang itu posisinya mobilnya nak mundur. Aku nih mikir ini mundur. Wah ini tidak pernah dia tuh mobilnya tuh keluar boret duluan, pasti kepala duluan. Nah terus ini kok ketemu tak dengan Wak? Nah yang bawanya nyelenang dia ngomong. Meskipun ketiga tersangka telah ditangkap, namun pihak kepolisian masih terus melakukan perkembangan untuk mencari keberadaan korban. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, Berita Nasional pagi akan segera kembali dengan informasi pemerintah akan menggelar Imlek Festival 2026. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, pemerintah akan menggelar Imlek Festival 2026 dengan mengusung tema Harmoni Imlek Nusantara. Festival Imlek Nasional ini diharapkan menjadi agenda tahunan yang inklusif sekaligus memperkuat persatuan dan harmoni bangsa. Teman-teman, berarti pemerintah akan menyelenggarakan Imlek Festival 2026 pada 17 Februari hingga 3 Maret 2026 dengan mengusung tema Harmoni Imlek Nusantara. Gelaran Imlek Nasional ini ditandai dengan peluncuran logo baru yang dilaksanakan di Auditorium Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu 28 Januari 2026. Logo tersebut diluncurkan oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif sekaligus Ketua Umum Panitia Imlek Nasional Iren Umar bersama jajaran panitia dan pejabat negara. Iren Umar menjelaskan Imlek Festival 2026 dirancang sebagai agenda tahunan nasional yang dapat dinikmati masyarakat di dalam negeri.
Menurutnya, perayaan Imlek di Indonesia diharapkan menjadi ruang kebersamaan yang meriah, sekaligus menunjukkan wajah Indonesia sebagai negara yang inklusif, di mana perayaan Imlek dan Ramadan dapat berjalan beriringan dalam suasana damai dan penuh kebahagiaan. Logo Imlek Nasional 2026 menampilkan sosok kuda lumping yang sedang melompat dengan warna dominan merah dan putih. Kuda lumping dipilih sebagai simbol kekhasan budaya Indonesia, sementara warna merah putih melambangkan bendera negara. Mata kuda berbentuk api mencerminkan semangat yang menyala, selaras dengan tahun kerbau api yang penuh energi dan harapan. Tahun ini tahun yang sangat spesial, gitu. Pertama ada Imlek, kemudian dirayakan di bulan Ramadan. Kemudian juga kalau yang namanya Zionism itu kan harus seimbang ya. Jadi ada dualisme yang seimbang. Itulah yang dipancarkan dari sebuah logo harmoni Imlek Nusantara. Next please. Di sini logo dan aset Imlek itu sudah kita persiapkan. Nah, dapatnya dari mana? Mungkin teman-teman nanya ya. Dapatnya bisa langsung ke Imlek Festival, itu di Instagram akunnya. Tujuan kita bikin ini sebenarnya supaya ini bisa jadi event tahunan, supaya orang-orang nggak usah keluar negeri, tapi di Indonesia sendiri bisa menikmati Imlek yang sangat meriah. Dan juga bisa menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia adalah negara yang paling inklusif, di mana Ramadan dan Imlek dirayakan bersamaan dengan damai, sejahtera, dan semuanya happy. Imlek Festival 2026 juga menjadi bagian dari upaya Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat persatuan dan harmoni bangsa. Rangkaian acara akan meliputi festival lentera, pasar kuliner, seni dan kreatif, parade Imlek Nusantara, hingga puncak perayaan di lapangan banteng serta aktivasi nasional di berbagai kota di Indonesia dengan menghadirkan ekspresi budaya Imlek khas daerah dalam semangat harmoni Nusantara. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Mungkin tadi kelihatan dari brandsnya itu nggak semuanya merah kan? Ya, pemirsa, pemerintah akan menyelenggarakan Imlek Festival 2026 pada 17 Februari hingga 3 Maret 2026 di lapangan Banteng, Jakarta Pusat yang digelar bertepatan dengan bulan suci Ramadan dan mengusung semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai rangkaian awal, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Republik Indonesia menggelar peluncuran logo Imlek Festival 2026 pada Rabu 28 Januari 2026 di Auditorium Bakom Republik Indonesia, Jakarta Pusat. Dan saya berkesempatan langsung untuk meliput peluncuran logo tersebut. Berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa, pemerintah akan menyelenggarakan Imlek Festival 2026 yang akan digelar pada 17 Februari 2026 hingga 3 Maret 2026 di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Festival ini menjadi momen yang istimewa karena berdepatan dengan bulan suci Ramadan dan dengan mengusung semangat Bhinneka Tunggal Ika untuk atau sebagai wujud keberagaman dan juga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nah, pemirsa, Imlek Festival 2026 ini tidak hanya menjadi perayaan Tahun Baru Imlek, namun juga diharapkan menjadi ruang bersama untuk memperkuat nilai toleransi, saling menghormati, dan juga persatuan di tengah masyarakat yang majemuk. Dan perayaan ini dirancang sebagai event yang inklusif, yang merangkul seluruh elemen bangsa tanpa membedakan latar belakang suku, budaya, dan juga agama. Dan sebagai rangkaian dari kegiatan tersebut, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Republik Indonesia ini menggelar konferensi pers peluncuran logo Imlek Festival 2026 yang dilaksanakan di Auditorium Bakom Republik Indonesia, Jakarta Pusat pada Rabu 28 Januari 2026. Dan peluncuran logo ini juga menjadi tanda dimulainya seluruh rangkaian kegiatan Imlek Festival 2026. Pemirsa, Ketua Umum Panitia Imlek Nasional Iren Umar dan juga bersama Wakil Ketua Umum Panitia Veronica Tan ini dalam kesempatan ini menyampaikan paparan terkait konsep, kemudian juga makna dan filosofi logo Imlek Festival 2026. Dan logo Imlek Festival 2026 ini mencerminkan nilai keberagaman, kebersamaan, dan juga semangat kerukunan antar umat beragama,
khususnya di tengah momentum Imlek yang bertepatan atau beririsan dengan bulan suci Ramadan. Tentunya melalui Imlek Festival 2026 ini, pemerintah berharap masyarakat dapat merayakan perbedaan sebagai kekuatan serta menjadikan momentum ini sebagai sarana mempererat persaudaraan dan juga memperkokoh persatuan nasional. Dari Jakarta, Jentira Galuh Agara, Berita Nasional TV. Ya, kawasan lereng Gunung Bromo tidak hanya menyuguhkan keindahan alam yang memukau, namun juga menjadi destinasi wisata kuliner yang tengah viral di media sosial. Salah satunya adalah Kopi Ngadas yang berlokasi di jalur Tumpang Malang, yang menawarkan sensasi ngopi di tengah layers perbukitan hijau yang memanjakan mata. Bagi pecinta kopi sekaligus penikmat alam, destinasi yang satu ini wajib masuk ke dalam daftar kunjungan Anda saat berada di Malang, Jawa Timur. Terletak di Kecamatan Poncokusumo, Kopi Ngadas menjadi titik singgah favorit bagi para wisatawan yang hendak menuju Gunung Bromo melalui jalur Tumpang. Suasana udara yang sejuk khas pegunungan ditambah dengan kabut tipis yang seringkali turun membuat momen bersantai di sini terasa sangat syahdu dan menenangkan. Tidak hanya menyuguhkan minuman kopi khas lokal, kafe ini menjadi viral karena posisinya berada tepat di tepi lereng dengan pemandangan lembah yang luas. Pengunjung dapat melihat deretan perbukitan yang saling bersambungan seperti sebuah lukisan alam yang nyata. Keindahan inilah yang menarik minat banyak turis, tidak hanya wisatawan domestik namun juga turis mancanegara yang kerap berhenti untuk sekedar beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke Kawah Bromo. Fasilitas yang tersedia di Kopi Ngadas dirancang untuk membuat pengunjung betah berlama-lama. Dengan area terbuka yang menghadap langsung ke arah jurang dan perbukitan, para pengunjung biasanya memanfaatkan momen ini untuk bersuah foto dengan latar belakang alam yang estetik untuk diunggah ke media sosial. Tak heran jika setiap akhir pekan tempat ini selalu ramai diserbu oleh anak muda maupun keluarga yang ingin melepas penat dari hiruk-pikuk perkotaan. Selain menikmati pemandangan, akses menuju lokasi ini juga terbilang cukup mudah dijangkau dengan kendaraan pribadi meskipun jalanannya cukup berkelok. Bagi para petualang, lokasi ini menjadi titik persiapan sebelum memasuki kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dengan kombinasi antara rasa kopi yang khas dan pemandangan alam yang luar biasa, Kopi Ngadas Poncokusumo berhasil menjadi ikon wisata baru di Kabupaten Malang. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, dari lereng Gunung Bromo kita beralih ke Purwakarta yang kini punya magnet baru bagi para pecinta kuliner dan penikmat suasana alam. Sebuah kafe kekinian bernama Hutan Jati Cafe dan Gelato resmi menjadi destinasi paling hits. Mengusung konsep menyatu dengan alam, tempat ini menawarkan sensasi nongkrong yang sejuk di bawah rimbunnya pohon jati, menjadikannya pilihan utama bagi warga lokal maupun wisatawan luar kota untuk melepas penat dan di akhir pekan. Terletak tidak jauh dari pusat kota Purwakarta, Hutan Jati Cafe dan Gelato hadir dengan arsitektur modern yang didominasi oleh material kayu dan kaca transparan. Desain bangunan ini sengaja dibuat terbuka agar pengunjung tetap bisa merasakan hembusan angin segar dan pemandangan hutan jati yang asri secara langsung. Sejak pertama kali dibuka, tempat ini terus dibanjiri pengunjung yang ingin berburu foto estetik karena setiap sudut kafenya memang sangat instagramable. Daya tarik utama dari kafe ini bukan hanya pada suasananya, melainkan juga pada sajian kuliner yang variatif. Sesuai namanya, menu gelato menjadi primadona yang paling dicari dengan berbagai pilihan rasa unik yang menyegarkan di tengah cuaca panas. Selain itu, tersedia pula aneka kopi berkualitas dan berbagai hidangan Nusantara hingga Western yang disajikan dengan standar tampilan yang menggugah selera.
Area duduk yang luas, mulai dari kursi kayu formal hingga area lesehan, memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang datang bersama keluarga maupun teman sebaya. Pada waktu-waktu tertentu, suasana di sini semakin meriah dengan adanya penampilan musik akustik secara langsung. Tidak heran jika video maupun unggahan mengenai tempat ini terus viral di media sosial, memicu rasa penasaran ribuan netizen untuk berkunjung langsung. Bagi Anda yang berencana berkunjung, disarankan untuk datang pada sore hari agar bisa menikmati transisi cahaya matahari di antara celah pepohonan. Fasilitas yang lengkap seperti area parkir luas, toilet yang bersih, serta musola membuat pengunjung merasa betah berlama-lama. Hutan Jati Cafe kini bukan sekedar tempat makan, melainkan tempat baru bagi pariwisata Purwakarta di tahun 2026 ini. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jentira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.